Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imbayati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kota Kampar Hulu. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kampar Hulu, yaitu Pak Jakfar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, seperti yang dilihat. Oke, Alhamdulillah baik Pak. Pada siang hari ini ya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk yang pertama ini saya persilakan dulu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakfar, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kampar Hulu. Terima kasih. Oke, baik. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nanti ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral Pak? Sebenarnya mudah saja itu Bu, untuk menentukan mana yang dilema etika dan mana bujukan moral. Kalau dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu sama-sama benar. Nah, sedangkan bujukan moral adalah ketika seseorang menentukan pilihan yang mana yang satu itu salah, yang satu itu benar. Jadi itu bujukan moral. Jadi tinggal kita lihat kasusnya bagaimana. Kalau dua-dua itu benar, akan disebut dengan dilema etika. Ya. Kalau ada yang salah satu yang salah, itu bujukan moral. Oke. Ya, jadi yang kasus dilema etika ini jika kedua kasus itu bernilai benar ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian yang untuk bujukan moral ada yang salah, kemudian satu lagi ada yang benar, gitu ya Pak ya? Selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika kedua halnya ini bersifat benar Pak? Jadi begini Bu, kalau itu adalah dilema etika, ya tentu kita mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta, ya seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan ya yang tepat untuk mengambil keputusan dari masalah yang ada. Kalau dilema etika itu ya kita harus prioritaskan mana yang terbaik. Jadi kalau bujukan moral sudah jelas, kita ambil yang baiknya saja. Itu kira-kira seperti itu. Baik Pak, tadi saya dengar ya Pak ya, yang pertama Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian Bapak lanjutkan dengan mencari siapa saja yang terlibat. Nah, untuk kasus yang dilema etika kan keduanya bersifat benar ya Pak ya. Nah, tentu kita ambil mana yang bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian untuk yang kasus bujukan moral, nah tentu pengambilan keputusannya yang kita ambil yang benarnya, begitu ya Pak ya? Iya ya. Oke. Kemudian Pak, dari kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah ini, bagaimana langkah-langkah Bapak atau prosedur apa saja yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi tersebut? Ya, untuk menyelesaikan kasus yang atau permasalahan yang terjadi, itu langkah pertama yang kita ambil adalah kita cari dulu akar permasalahannya atau penyebabnya. Ya. Kemudian mengajak diskusi pihak-pihak yang bermasalah, ya, untuk diminta keterangan supaya kita mengetahui ini kasusnya bujukan moral atau dilema etika. Kemudian kita lihat apa pemicu dari permasalahan, menemukan bagaimana solusi, itu kita cari solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan ini, ya.
kemudian tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan yang baik tanpa menimbulkan ada yang merasa dirugikan atau dibenarkan. Itu. Oke, baik. Untuk langkah-langkahnya tadi Bapak mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah dengan diskusi ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian mencarikan solusi yang tepat supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, begitu ya Pak ya? Ya, begitulah. Begitu tentang permasalahan. Baik Pak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Langkah-langkah efektif yang saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan dari kasus-kasus yang ada, itu kita melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, ya, tanpa ada penilaian subjektif dari salah satu pihak. Kemudian kita cari solusinya, ya, yang dapat diterima oleh kedua pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di masa yang akan datang. Jadi kekeluargaan, kemudian mencari solusi, ya, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dan tidak ada lagi konflik setelah itu. Jadi yang Bapak lakukan yaitu berdialog dengan pihak yang bermasalah ya Pak ya. Nah, kemudian mencarikan solusi ya supaya tidak merugikan dari pihak-pihak tertentu. Nah, begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah di SMA ini, tantangan yang saya hadapi yang terberat adalah pengambilan keputusan itu bagaimana mencari solusi, ya, yang terbaik bagi pihak-pihak yang berkaitan, ya. Kemudian bagaimana kita memikirkan risiko yang ditimbulkan itu dampak sangat minim supaya tidak ada lagi permasalahan, dan ini tentu memberikan dukungan bagi semua warga sekolah menyelesaikan masalah yang ada. Ya. Baik Pak, jadi saya dengar tadi tantangan yang Bapak hadapi selama ini yaitu bagaimana cara mencarikan solusi yang terbaik ya Pak ya. Nah, yang mana ini risikonya sangat minim sekali untuk semua pihak gitu, tidak ada yang Kita dirugikan. berusaha untuk meminimkan risiko yang ditimbulkan. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus ini atau memiliki tempat-tempat tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang pernah Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan kasus yang ada, tentu kita lihat dulu permasalahan. Kalau memang itu bisa kita selesaikan hari itu juga, pada saat itu juga kita selesaikan, karena supaya tidak ada berdampak nanti kepada hal yang lain. Andai kan kita jangkaukan nanti takutnya ada masalah ini merembes, melebar kemana-mana sehingga sulit untuk diselesaikan kembali. Jadi saya tarik kesimpulannya Pak ya, bahwa untuk jadwalnya ini Bapak langsung menyelesaikan pada hari itu juga ya Pak ya, tidak menunda-nunda ke hari-hari berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Dalam menyelesaikan sebuah kasus, tentu sebagai warga sekolah, Bu, kita bermusyawarah atau rapat dulu dengan majelis sekolah agar kita lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga berkonsultasi dengan orang-orang yang bisa kita percayai, komite atau orang tua, ya, dan tokoh-tokoh mungkin yang bisa menyelesaikan. Kita lihat permasalahannya bagaimana. Kalau itu berat ya tentu kita bawa
selain warga sekolah juga stakeholder yang ada ya, di dalam dunia pendidikan di sekolah kita ini. Oke, begitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak kalau seandainya permasalahannya itu berat, ya didiskusikan dulu dengan seluruh majelis guru ya Pak ya. Dimusyawarahkan dulu, Nah, ya dimusyawarahkan baru dulu. kita ambil solusi yang terbaik agar tidak merugikan pihak-pihak yang bermasalah. Oke. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apa saja pembelajaran yang dapat Bapak petik berdasarkan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai permasalahan yang ada, apapun permasalahan yang ada, Bu, tentu kita ambil berdasarkan keputusan bersama, kesepakatan bersama dengan pihak terkait, kemudian dengan guru-guru yang ada, ya. Kemudian kita bermusyawarah, ya, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita keluarkan. Karena kalau tidak nanti itu juga akan menimbulkan hal yang tidak baik. Kemudian kita juga intensifkan komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah. Juga sangat menentukan cepat lambatnya permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi kesepakatan bersama, musyawarah, ya, kemudian komunikasi itu kunci dari penyelesaian masalah di sekolah ini. Oke, baik Pak, pembelajaran yang bisa diambil tadi Bapak bilang yaitu kesepakatan bersama, kemudian bermusyawarah, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang lancar antara satu dengan yang lainnya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan Terima kasih juga. Allah membalas kebaikan yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama. Demikian wawancara saya pada kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imayati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kota Kamarungu. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD 008 Desa Benerpicak, yaitu Bu Nur Hasniati. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu, hari ini kita akan mengadakan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk pertama ini saya mempersilakan dulu kepada Ibu memperkenalkan diri. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasniati, Kepala Sekolah dari SD Negeri 008 Desa Benerpicak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, jadi di sini izinkan saya ya Bu memberikan beberapa pertanyaan nantinya. Nah, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi terkait kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasinya mudah saja. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral apabila ada dua hal, yang satu benar dan yang satu lagi salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Iya, jadi kasus yang disebut dilema etika jika kedua-duanya itu bernilai benar ya Bu ya. Nah, sedangkan rujukan moral, nah yang satunya benar, kemudian yang satu lagi salah menurut hukum, begitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, nah bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus yang keduanya itu atau kedua kepentingannya itu bernilai benar Bu atau mengandung nilai kebajikan Bu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Oke.
Baik, tadi saya dengar dari jawaban Ibu. Yang pertama, ya Ibu mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut ya Bu ya. Nah kemudian mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan permasalahan yang ada. Nah kemudian baru mencarikan solusi yang tepat. Nah yang mana pemilihan solusinya itu berdasarkan kekeluargaan atau secara mufakat ya begitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, dalam penyelesaian kasus tersebut, nah bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang pernah Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya. Nah, langkah yang saya ambil adalah mencari penyebab dari permasalahan yang terjadi, kemudian mengajak diskusi dengan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan tersebut atau inti dari permasalahan tersebut dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi langkah-langkah yang diambil, yang pertama Ibu mencari penyebab suatu permasalahan itu terjadi ya Bu ya. Nah kemudian memanggil pihak-pihak yang terlibat, nah baru cari solusi yang tepat. Nah yang mana solusinya ini tidak merugikan semua pihak yang terlibat itu. Hal apa saja selama Ibu menjadi kepala sekolah, nah yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang Ibu hadapi, Bu? Ya, melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, jadi Ibu melakukan dialog dengan pihak yang terkait. Nah, kemudian mencarikan solusi yang tepat. Nah, dan memberikan bimbingan secara komprehensif supaya tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua pihak, gitu ya Bu. Oke. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi? Ya, jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan ini adalah bagaimana nanti cara mencari solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, misalnya saja pada sebuah kejadian yang mana anak tersebut tidak mau sekolah. Jadi tentu di sini tantangan bagi kami karena yang pertama mungkin jarak dari rumah anak tersebut cukup jauh dari pusat sekolah kita. Nah, maka mungkin tantangan pertama bagaimana kami bisa mengunjungi rumahnya karena dia tidak mau sekolah gitu, tidak mau datang ke sekolah, sehingga kita susah mencari informasi. Nah tentu kita harus datangi rumahnya terlebih dahulu. Nah jadi itu tantangan pertama ya, kita harus menurut saya kita harus rela berkorban, nah, menjumpai anak tersebut sehingga mengunjungi rumahnya dan bertanya kepada orang tuanya, mencari solusi yang terbaik sehingga bagaimana anak itu mau bersekolah lagi seperti biasa. Jadi tadi tantangan yang Ibu hadapi yaitu mencari solusi yang terbaik ya Bu ya. Nah agar pihak-pihak yang bermasalah ini tidak merasa dirugikan. Nah tadi saya dengar kasusnya itu adalah siswa yang malas ke sekolah ya Bu ya. Nah jadi kita harus mementingkan juga kebutuhan dari anak ini supaya anak ini tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan pendidikannya tentunya ya Bu ya. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, nah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau tempat tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu jalankan? Jadi untuk menyelesaikan masalah, kalau saya sebagai kepala sekolah tidak membiarkan masalah itu terlalu larut berlama-lama. Kalau bisa, saya selalu mengusahakan bagaimana masalah itu langsung diselesaikan
pada hari itu gitu. Jadi tidak dijadwalkan dalam waktu tertentu, namun kalau bisa memang masalah itu dicari solusinya dan dicari jalan terbaik pada saat itu juga gitu. Nah jadi untuk itu saya juga sebagai kepala sekolah biasanya melibatkan warga sekolah seperti guru, para wakil, supaya nanti tidak salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi intinya Ibu nggak punya jadwal tertentu ya Bu ya. Yang jelas ada suatu kasus, nah langsung diselesaikan pada saat itu tanpa menunda-nunda. Nah kemudian untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, nah Ibu akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah, terutama Bapak Ibu Mazi Guru tentunya ya Bu ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, nah adakah seseorang atau faktor-faktor yang pernah membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi itu Bu? Iya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang saya hadapi biasanya kondisional. Misalnya kalau kasus terpaut dengan siswa, maka tentu saya harus melibatkan guru, terutama mungkin wali kelas gitu. Tentu kita harus berdiskusi dengan wali kelas, dan wali kelas membantu saya dalam menyelesaikan masalah tentang anak tersebut. Karena biar bagaimanapun di sekolah wali kelas lah yang paling dekat dengan siswanya. Nah, jadi tentu saya bermusyawarah dengan wali kelas, dan juga saya melibatkan guru-guru yang lain, misalnya dalam rapat majelis guru, dan kalau bisa masyarakat serta pengawas seperti itu. Jadi di sini yang membantu Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama yang terkait dengan siswa ya Bu ya. Nah Ibu tentunya akan melibatkan wali kelas gitu. Nah kalau seandainya kasusnya ini lumayan berat, tentu melibatkan seluruh mas guru ya Bu ya. Nah kalau seandainya memungkinkan komite, berarti dilibatkan komite juga. Nah kalau seandainya perlu masyarakat, berarti masyarakatnya juga dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut ya Bu. Nah dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Jadi sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil, karena bekerja sebagai tim lebih ringan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian dari masalah yang ada. Dan juga untuk kedepannya dalam menghadapi suatu permasalahan, maka saya juga akan berpedoman kepada 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baik Bu, berarti apapun keputusan yang akan diambil di sekolah, berarti Ibu berdasarkan mufakat bersama ya Bu ya, ataupun dengan bermusyawarah. Nah kemudian untuk menyelesaikan kasus-kasus untuk kedepannya, nah Ibu akan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, begitu ya Bu. Nah baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan kepada saya ini, ya Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah demikian wawancara saya pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.